bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3891, Tuan jangan masuk. Mata Ye Junlin sedikit kental, dan pemboman 3 warna lebih lanjut mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya. Seluruh lembah pemakaman naga memang telah mencapai keseimbangan energi tertentu. Mereka bertiga tiba-tiba memasuki area inti, dan 3 badan energi tiba-tiba turun tangan, sehingga merusak keseimbangan energi ini. Kemudian Tianlei secara alami ingin menghancurkan tubuh energi mendadak ini dan mengembalikannya ke keadaan semula. Guntur semacam ini benar-benar mengandung semacam hukum energi antara langit dan bumi. Pada titik ini, Ye Junlin tidak berani mengabaikan sedikit pun. Karena dia bisa merasakan bahwa energi yang terkandung dalam ketiga guntur ini bahkan lebih kuat dari guntur ungu sebelumnya. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda dalam hal mematikan. Ye Junlin langsung mengoperasikan latihan dasar dan mengambil inisiatif untuk memimpin 3 guntur untuk dirinya sendiri. Ledakan. Ye Junlin memilih perlawanan keras. Perisai energi di depannya meledak menjadi abu dalam sekejap, dan seluruh tubuh juga terbungkus 3 petir. Klik. Lampu listrik bersinar, dan Ye Junlin sedikit bergetar. Tapi dia tidak mengalami kerusakan yang berarti. Pada saat ini, kekuatan tubuhnya ditempa lagi, dan kemudian sedikit meningkat. Namun, kedua wanita yang bersembunyi di kejauhan tidak seberuntung itu. Bahkan jika mereka dilindungi oleh perisai energi dan hanya perlu menahan energi setelah kekuatan guntur. Tetapi dampak dari reaksi ini masih menyebabkan keduanya menerima beberapa luka ringan. Bahkan Murong Kingsway yang lebih lemah memiliki jejak darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dalam waktu singkat ini, Ye Junlin menyelesaikan konsumsi energi dari 3 guntur. Desir. Ye Junlin melangkah mundur tiba-tiba, keluar dari kategori area inti sebenarnya. Dengan cara ini, tidak ada guntur internal untuk terus melacak. Benar saja, ini masalahnya. Ye Junlin berkata pelan. Alasan Ye Junlin masuk dengan terburu-buru barusan adalah untuk menguji spekulasinya, dan juga untuk menguji kekuatan Tianlei di area inti. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan fisiknya, Ye Junlin juga memperhitungkan operasi yang paling aman. Sekarang Ye Junlin memiliki pemahaman yang baik tentang banyak aspek, terutama kekuatan Tianlei dan aturan serangan. Wajah Gongsun Yuying dan Murong Kingsway sepucat kertas. Meskipun mereka tidak terluka parah sekarang, mereka sangat takut pada area inti. Anda harus tahu bahwa itu hanya setelah Tianlei, dan mereka masih di bawah perlindungan perisai energi. Tanpa perisai energi ini, mereka mungkin baru saja binasa. Tuan, jangan masuk. Gongsun Yuying berkata dengan suara kering. Gongsun Yuying hampir yakin bahwa begitu dia memasuki area inti lembah pemakaman naga, tidak akan ada ruang untuk melarikan diri. Seluruh kolam dingin itu seperti lautan guntur yang sangat besar, dan berbagai jenis guntur yang berselang-seling akan membombardir tamu tak diundang dengan gegabah tanpa pandang bulu. Namun, jika Anda ingin bertarung melawan Tianlei yang begitu padat dan intens, Anda memerlukan pelatihan fisik tingkat atas atau Anda perlu memiliki berbagai senjata sihir pelindung tingkat atas. Namun, Gongsun Yuying tidak memiliki 2 keterampilan yang diperlukan ini. Jika tidak, seseorang dari ranah kultivasinya akan masuk, dan hampir tidak ada apa-apa selain kehancuran instan. Pada saat ini, Gongsun Yuying akhirnya mengerti mengapa kedua kepala istana mengubah pembicaraan mereka tentang lembah pemakaman naga. Bahkan dengan basis kultivasi mereka, mereka tidak bisa melawan Tianlei yang begitu kuat untuk waktu yang lama. Untuk dapat mundur di lautan guntur ini, saya takut saya akan membakar dupa yang tinggi. Menurut kekuatan serangan dari beberapa petir tadi, bahkan 2 Aula Master tidak bisa bertahan selama 3 menit. Gongsun Yuying membuat penilaian di dalam hatinya. Namun, mereka tidak bisa mendekati Hantan dalam waktu sesingkat itu. Adapun tulang dewa asli, mereka juga harus pergi ke tepi kolam dingin, atau bahkan masuk jauh ke dalam kolam dingin untuk menemukannya. Pada saat ini, ledakan guntur yang mengerikan tiba-tiba terdengar.
Bab 3892, desas-desus itu salah. Mereka bertiga melihat ke arah suara, dan melihat guntur langit ungu gelap dengan diameter sekitar puluhan meter mengalir ke bawah, langsung membombardir pusat kolam yang dingin. Pada saat seluruh kolam dingin dibombardir, tampaknya langsung mendidih, dan segera sebuah semburan air melesat langsung ke langit, menembus lapisan awan gelap. Permukaan air kolam dingin berpusat pada posisi pemboman guntur skala besar, dan cahaya listrik yang ganas menyebar kemana-mana, membentuk percikan cahaya listrik yang menakutkan. Suara busur listrik yang menusuk memekakkan telinga dan memekakkan telinga, membuat orang merasa merinding hanya dengan melihatnya. Bum bum bum. Pada saat ini, lokasi lain tiba-tiba membombardir permukaan kolam dingin dengan guntur kecil. Seolah mencoba menenangkan ketidakseimbangan kekuatan yang disebabkan oleh guntur skala besar. Ratusan badai petir dengan berbagai tingkat mengalir dalam sekejap ke seluruh kolam dingin, menghantam permukaan kolam dingin tanpa pandang bulu. Seluruh pemandangannya luar biasa dan spektakuler hingga ekstrim, yang sangat mirip dengan efek khusus badai petir di film-film akhir dunia. Menontonnya dari dekat dan pribadi bahkan lebih mengejutkan. Bahkan Ye Junlin sedikit terkejut, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa menahan tingkat pemboman guntur ini. Adegan kelompok guntur yang melandai ini berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum berangsur-angsur mereda. Dan puting beliung yang disebabkan oleh badai petir skala besar sebelumnya akhirnya tenang, dan permukaan air dari seluruh kolam dingin kembali tenang. Seolah-olah adegan mengejutkan tadi tidak pernah terjadi. Apakah ini dianggap badai petir? Ye Junlin memukul bibirnya. Dia akhirnya mengerti mengapa permukaan air dari kolam yang dingin itu begitu gelap. Itu benar-benar disambar petir. Selain itu, air yang menghitam ini jelas membawa semacam ritme kekuatan, dan jelas bahwa mereka telah mengumpulkan sedikit kekuatan guntur selama bertahun-tahun. Master Sekte, apakah kamu masih maju? Murong Kingsway berkata dengan suara gemetar. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, tentu saja. Pulang dewa begitu dekat, bagaimana mungkin ada alasan untuk kembali dengan tangan kosong? Mulut Murong Kingsway berkedut. Tidak bisa kembali. Bagaimana dengan mendapatkan tulang dewa? Selain itu, rumor sebelumnya semuanya salah, mengatakan bahwa guntur lembah pemakaman naga akan runtuh dan mati dengan akumulasi waktu. Bahkan setelah 1000 tahun, itu akan benar-benar hilang, dan pemandangan di depan saya secara langsung menghancurkan pernyataan ini. Tapi Tuan, fakta telah membuktikan bahwa semua rumor itu salah. Guntur yang kita temui ketika kita melanjutkan hanya bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dua penguasa istana dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari tidak akan pernah bertahan, dan bahkan monster tua dari Kamar Dagang Tai tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Semakin banyak Gongsun Yuying berkata, semakin tertekan dia, dan bahkan ada air mata samar di matanya. Cahaya berkedip. Dia memang sangat ketakutan, terutama ketika dia melihat adegan menakutkan, kelompok menari guntur, barusan. Gongsun Yuying sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan. Ya, Master Sekte, hanya guntur langit yang besar itu, bahkan bahan tempa paling atas dan paling keras, akan meledak menjadi asap dalam sekejap. Baru saja kita memasuki area inti, dan guntur langit 3 warna meledak dengan sangat cepat. Ayo, bahkan perisai energinya rusak dalam sekejap. Kami mencoba yang terbaik untuk melawan dan kami hanya bisa bertahan setelahnya. Jika kami masuk, benar-benar tidak ada harapan untuk selamat. Murong Kingsway juga mengesampingkannya. Takut pada Ye Junlin saat ini dan memilih bersikaplah terus terang. Dia bahkan merasa bahwa jika dia tidak berbicara saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara di masa depan. Pada saat ini, kedua wanita itu berusaha keras untuk membujuk Ye Junlin agar tidak memasuki area inti. Lagi pula, apakah Ye Junlin memilih untuk membawa mereka bersama atau dia memasuki area sendirian, keduanya akan mati. Guntur kacau di area non-inti juga dapat membunuh mereka, dan satu-satunya harapan adalah mencegah Ye Junlin memasuki area inti. Dengan cara ini, kedua wanita itu bisa mengikuti Ye Junlin dan mundur.
Bab 3893, Tianlei tidak berbicara tentang seni bela diri. Selesai. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Kedua wanita itu mengangguk tertegun, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati mereka. Benar saja, sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tiba-tiba merasa terjebak oleh energi yang tidak terlihat, dan kemudian memasuki area inti tanpa terkendali. 3 talenta baru saja memasuki area inti lembah pemakaman naga, dan permukaan air yang tenang dari kolam dingin berkilau lagi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa riak-riak tersebut bukanlah gelombang air yang sebenarnya, melainkan gelombang listrik yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Ledakan. Detik berikutnya, guntur yang memekakkan telinga terdengar lagi dari awan hitam yang bergulir. Petir itu seperti binatang buas yang menakutkan yang tiba-tiba dirangsang, berkedip-kedip dan melompat seperti orang gila, seolah-olah merobek langit. Ikuti aku dengan cermat, jangan keluarkan perisai energi kecuali kamu harus, kata Ye Junlin dengan suara yang dalam. Gongsun Yuying dan Murong Qingsui masih shock dan mengangguk secara naluriah. Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan ketakutan mereka, dan kedua wajah cantik itu tidak berdarah sama sekali, tetapi penuh ketakutan. Klik. Dengan kilatan petir di langit, awan gelap yang tebal langsung tampak berlumuran darah. Segera setelah itu, guntur langit 2 warna dengan ketebalan merah dan biru di tangki air tiba-tiba jatuh, mengenai bagian atas Ye Junlin dan yang lainnya secara langsung. Hati-hati. Kedua wanita itu berseru satu demi satu, dan sekarang Ye Junlin adalah semua harapan mereka. Meskipun ada beberapa kebencian tentang Ye Junlin yang memaksa dirinya ke area inti, tetapi sekarang dia hanya bisa menggigit peluru dan menerimanya. Pada saat yang sama, kedua wanita itu juga melakukan latihan, bersiap untuk sepenuhnya melawan akibat dari guntur. Ledakan. Guntur langit 2 warna langsung menyelimuti seluruh tubuh Ye Junlin, dan sosok Ye Junlin benar-benar hilang dari pandangan. Hanya bunga listrik 2 warna yang melompat dan pemaksaan energi yang sangat menakutkan yang tersisa. Tempat Ye Junlin awalnya berdiri diledakkan ke dalam lubang besar, tetapi tingkat kejatuhannya tidak terlalu dalam. Jelas, kekuatan tanah di daerah inti sama sekali tidak sebanding dengan tempat lain. Itu harus menjadi hasil dari dibombardir dan dihancurkan oleh guntur selama bertahun-tahun. Sungguh guntur langit 2 warna yang menakutkan, yang belum pernah saya lihat di area non-inti. Ya, kami hanya melihat warna guntur langit yang berbeda sebelumnya, tetapi mereka semua muncul sendiri. Jelas, langit 2 warna guntur lebih merusak. Gongsun Yuying dan Murong Qingsui saling memandang, dan keduanya melihat ketakutan yang mendalam di mata masing-masing. Selain itu, kedua wanita itu merasa bahwa Tianlei 2 warna tampaknya dapat menghancurkan jiwa orang. Bahkan jika mereka berada sangat jauh, mereka merasakan gelombang kegembiraan. Itulah pengaruh setelah serangan kekuatan Tianlei 2 warna pada pikiran. Bisa dibayangkan bahwa Ye Junlin secara langsung menanggung kekuatan guntur 2 warna, seberapa keras dampaknya pada jiwa. Panas sekali. Murong Qingsui mau tidak mau menyeka dahinya, tetapi dia tidak menyentuh setetes pun keringat. Ternyata keringat baru saja muncul, dan menguap oleh udara yang terik. Seluruh area tampaknya telah meningkat beberapa ratus derajat dalam sekejap. Jika bukan karena perlindungan perisai energi, saya khawatir suhu tinggi yang ekstrim ini cukup untuk 2 wanita. Energi yang sangat kuat. Keterampilan gerakan Gongsun Yuying mengimbangi jejak terakhir setelah guntur, dan darah di dadanya melonjak, dan dia hampir menderita luka dalam yang serius. Murong Qingsui juga tidak menjadi lebih baik, tetapi dia akhirnya benar-benar menolak akibat dari guntur 2 warna. Kedua wanita itu melihat ke arah Ye Junlin pada saat yang sama, dan melihat bahwa garis besar seluruh pribadinya secara bertahap menjadi lebih jelas. Tubuhnya melompat dengan percikan listrik, tetapi dia tidak mengalami kerusakan apapun, dan bahkan pakaiannya hanya sedikit kusut. Apakah ini terlalu kuat? Kedua wanita itu hanya bisa menghela nafas. Namun, pada saat ini, 2 guntur jatuh dari belakang lagi,
dan targetnya jelas adalah kepala kedua wanita itu. Mereka langsung panik dan mengutuk Tianlei karena tidak membicarakan seni bela diri. Bab 3894, melanggar keseimbangan energi. Kedua wanita itu tidak pernah menyangka bahwa Tianlei juga akan memainkan taktik serangan menyelinap yang berbahaya. Meskipun kedua guntur ini bukan dua warna, intensitas kursifnya beberapa kali lebih kuat daripada guntur di daerah non-inti. Kami mati. Kedua wanita itu sangat putus asa. Karena pada saat ini Ye Junlin belum sepenuhnya menghabiskan energi Tianlei dua warna, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli. Dan dengan kultivasi dan perisai energi mereka sendiri, jelas tidak mungkin untuk menahan dua guntur yang menakutkan seperti itu. Berkonsentrasilah dan jangan terganggu. Aku akan mengambil alih sebagian besar kekuatan guntur. Adapun akibat dari dua guntur, cobalah untuk hidup berdampingan dengan mereka sebanyak mungkin. Jangan selalu memikirkannya. Konfrontasi. Ini untuk guntur Anda bukan hanya malapetaka Anda, tetapi juga kesempatan Anda. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Junlin tiba-tiba mendesak latihan dasar. Tianlei, yang awalnya menebas kedua wanita itu, tampaknya telah menemukan penangkal petir besar, dan berbalik langsung ke bagian atas kepala Ye Junlin. Kedua wanita itu tercengang dan tidak sepenuhnya memahami arti kata-kata Ye Junlin barusan. Tapi Ye Junlin secara paksa menarik Tianlei untuk lewat, membiarkan kedua wanita itu menghela nafas lega, dan pada saat yang sama mencoba memikirkan arti kata-kata Ye Junlin. Tapi segera mereka mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Bunyi guntur menggelegar, dan kedua wanita itu terkejut menemukan bahwa kejutan baptisan ini tidak menyebabkan kerusakan yang berarti bagi mereka. Sebaliknya, mereka memperkuat fisik mereka, dan bahkan Meridian memiliki sedikit peningkatan ketangguhan. Kesengsaraan guntur memiliki semacam kekuatan aturan. Pertimbangan konvensional adalah bahwa para biksu telah menghancurkan keseimbangan energi di area ini. Anda dapat hidup berdampingan dengan energi di area ini untuk waktu yang singkat. Selama Anda bisa menanggungnya itu, Anda dapat menggunakan kesengsaraan guntur untuk meningkatkan kultivasi Anda untuk waktu yang lama. Gongsun Yuying sudah mengerti apa yang dikatakan Ye Junlin. Sebagai gadis cantik dari Sun and Moon Divine Fire Palace, dia masih sangat pandai mengembangkan kemampuan pemahamannya. Murong Kingsui juga sangat berbakat, dan mungkin mengerti maksud Ye Junlin. Kedua wanita itu mengalihkan perhatian mereka ke Ye Junlin lagi, dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh guntur. Dengan wajah santai dan nyaman, di mana ada rasa urgensi tentang ancaman guntur. Sepertinya dia sedang menikmati matahari, dan permukaan tubuhnya juga membentuk ritme guntur dan kilat yang unik dari lapisan guntur. Tuan Sekte berani menggunakan guntur langit untuk memadamkan tubuh tanpa perlawanan. Tubuh Tuan begitu kuat sehingga tidak normal. Bahkan jika Tuan Istana secara pribadi ada di sana, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Terutama mereka yang menahan guntur langit. Dalam keadaan ini, saya khawatir mereka akan rusak parah oleh guntur dua warna, atau bahkan mati. Mata. Kedua wanita itu penuh kejutan. Dan di sepanjang jalan, mereka benar-benar diyakinkan oleh kekuatan menakutkan Ye Junlin. Namun, ini belum berakhir, karena ketiganya terus menembus ke area inti. Tianlei yang lebih kuat menyerbu. Bahkan ada guntur langit tiga warna dengan keras menabrak. Ye Junlin mandi di dalamnya, dan permukaan kulit melompat dengan bunga listrik yang mempesona. Ye Junlin menjadi semakin bersemangat, dan dia bisa merasakan perubahan kekuatan tubuh. Efek menggunakan guntur langit untuk memadamkan tubuh jauh lebih baik daripada urat nadi naga. Bahkan Ye Junlin memiliki ide untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Menurut efek pendinginan tubuh semacam ini, tidak akan lama bagi kekuatanku untuk naik ke tingkat yang sama sekali baru. Terutama kekuatan tubuh dan meridianku juga akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Waktu. Aku akan menghadapi reruntuhan Kunlun yang sangat kuat. Tidak ada yang perlu ditakuti. Pada titik ini, Ye Junlin bergegas lagi menghadapi lebih banyak guntur. Jelas, untuk latihan Ye Junlin,
area di lembah naga terkubur seperti binatang buas yang terus-menerus diprovokasi, dan balas dendam gila telah meletus sepenuhnya. Untuk sesaat, guntur melonjak, dan seluruh lembah pemakaman naga bergetar hebat. Bab 3895, gangster ini pasti akan mati. Karena Ye Junlin dan yang lainnya masuk ke area inti lembah pemakaman naga, mereka menggunakan Tianlei untuk memadamkan tubuh mereka. Seluruh lembah pemakaman naga bergetar hebat, dan dampak kekerasan dari energi juga menyebar dengan liar. Tianlei di area non-inti juga tampaknya telah terpengaruh, menjadi lebih panik dari biasanya. Kekuatan guntur dan kilat pecah sepenuhnya, yang secara langsung mengejutkan anggota banyak pasukan sektarian yang mengepung seluruh lembah pemakaman naga. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah gangster itu bergerak? Kurasa tidak. Bahkan jika dia baik, dia akan dihancurkan oleh pemboman tingkat guntur ini. Untungnya, kita tidak masuk ke dalam. Hancurkan, atau kamu pasti akan mati hidup-hidup. Menyaksikan awan gelap dan guntur bergulir di kejauhan, master sektarian kecil dan menengah semuanya ketakutan. Tentu saja, bukan karena mereka terlalu pemalu. Bahkan dua kepala kuil dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari sedikit takut di dalam hati mereka. Keduanya dianggap yang terkuat di antara banyak sekte dalam pengepungan Ye Junlin, dan kemampuan untuk merasakan kekuatan juga yang terkuat. Kekuatan guntur yang meletus barusan membuat mereka dengan jelas menyadari betapa menakutkannya itu. Hanya saja mereka, sebagai komandan banyak sekte, secara alami tidak dapat mengungkapkan ketakutan ini. Jika tidak, mereka akan mengguncang hati tentara. Kedua Master Aula berkomunikasi satu sama lain. Pada awalnya, mereka berpikir untuk memasuki area non-inti untuk menyelidiki, tetapi sekarang mereka telah sepenuhnya menghilangkan ide ini. Pulang ilahi dan harta jenius lainnya menggoda, tetapi tidak ada gunanya kehilangan nyawa untuk ini. Adapun bandit yang membunuh banyak jenius di aula, dua Master Aula tidak mengambil hati. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi gangster, mereka pasti akan jatuh di bawah petir yang menakutkan. Namun, demi keamanan, kedua kepala istana tetap memutuskan untuk membawa seseorang untuk menyegel tempat itu selama beberapa hari. Bahkan jika Ye Junlin cukup beruntung untuk melarikan diri, itu pasti akan rusak parah di bawah pemboman Tianlei, dan mereka akan dapat menunggu pekerjaan pada waktu itu. Untuk mengatakan bahwa yang paling bersemangat di antara banyak sekte adalah Gong Qianqiu. Dia juga merasakan kengerian Tianlei di lembah naga terkubur, dan di dunia sekuler, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah. Dan bahkan kekuatan guntur di area tepi, saya khawatir itu bisa langsung membunuh master tingkat menengah sekte tingkat menengah. Artinya, saya tidak tahu situasi sebenarnya di dalam. Jika tidak, master sekte ini dapat mencoba menelan kekuatan Tianlei. Tentu saja, bahkan jika itu tidak dapat ditelan, ada baiknya menggunakan Tianlei untuk padamkan tubuh. Situasi ini membuat Gong Qianqiu memikirkannya. Saat itu, dia menggunakan formasi petir rumah guru surgawi untuk meredam tubuhnya dan menaikkan batas atas melahap. Namun, kekuatan guntur di dalam lembah naga terkubur jauh melebihi kekuatan guntur yang digunakan untuk menarik istana Tianxi. Justru karena tidak terkendali inilah Gong Qianqiu tidak berani bertindak gegabah. Dia tidak ingin mencuri ayam tanpa kehilangan nasi, dan itu bukan langkah yang bijaksana. Terlebih lagi, ada banyak orang di tempat kejadian, dan Gong Qianqiu tidak ingin menjadi burung ini. Ye Junlin, aku khawatir kamu tidak akan pernah melihat adegan seperti itu. Dulu, pemimpin sekte ini bertujuan untuk mengalahkanmu, tapi sekarang sepertinya lelucon besar. Dengan level kultivasimu saat ini, aku takut bahwa di dalam lembah pemakaman naga, hanya satu guntur yang bisa meledakkanmu menjadi abu. Gong Qianqiu memikirkan perasaan superioritas ini. Ye Junlin, jika kamu cukup beruntung untuk bertemu master sekte ini lagi, kamu hanya perlu berlutut dan melihat ke kursi ini. Gong Qianqiu mencibir dalam hatinya. Orang-orang kudus lainnya di Taiksu Shenzong sama-sama heran, dan mereka belum pernah mengalami tingkat pengalaman jadi ini.
Guntur bergulir begitu menindas sehingga benar-benar membuka mata mereka. Terutama berpikir bahwa gangster terkenal itu kemungkinan akan mati di lembah pemakaman naga. Hatinya sangat bahagia. Bab 3896. Guntur datang lebih keras. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan Sun Moon Divine Fire Hall, Yin Suejian mendekati dua Aula Master segera setelah dia memiliki kesempatan. Dua Aula Master. Berdasarkan spekulasi keduanya, mungkinkah gangster itu bertahan hidup? Yin Suejian bertanya dengan hormat. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang gila itu, dia mungkin telah menembus serangan Guntur di area non-inti. Tapi pergerakan tadi kemungkinan besar disebabkan oleh Guntur yang menakutkan di area inti, sangat jauh. Fluktuasi. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang tempat mereka berada akan dibombardir dengan kekuatan guntur langit. Kepala kuil dari Kuil Api Ilahi Bulan Matahari mengatakan kata terakhir. Jadi sekelompok orang itu pasti akan mati. Sayang sekali Moon Sadok, kata wakil kepala istana dengan menyesal. Gongsun Yuying memiliki bakat yang sangat baik untuk kultivasi dan sangat dihargai oleh mereka berdua. Bahkan kedua kepala istana berencana untuk melatih Gongsun Yuying sebagai pewaris masa depan. Sangat disayangkan bahwa dia diculik oleh orang gila itu dan akhirnya mati di lembah penguburan naga ini. Hal-hal sialan. Bahkan jika dia melarikan diri dari lembah pemakaman naga secara kebetulan, kursi ini akan menghancurkannya menjadi abu. Kepala Aula berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Dua Master Aula, yakinlah, Taiksu Senzong akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka dan membalas banyak talenta di aula. Yin Suejian buru-buru menyatakan kesetiaannya. Kedua kepala istana mengangguk puas. Setelah beberapa saat, wakil kepala aula berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu ini. Beberapa putra suci Taiksu Senzong dapat pergi ke Akademi Sun Moon Senhuo untuk berlatih. Terima kasih atas hadiah dari kepala aula. Yin Suejian adalah sangat gembira. Ini adalah tujuan akhir dari tindakannya, dan sekarang dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia sangat bahagia. Sisi lain, Xiao Feng bersembunyi di kedalaman hutan, dan mendengar berita bahwa Ye Junlin dalam bahaya dari diskusi banyak anggota sekte. Seluruh wajah langsung dipenuhi rasa takut dan khawatir. Terakhir kali saya hanya melihat satu sisi dengan tergesa-gesa dan kemudian berpisah. Xiao Feng tidak pernah berpikir bahwa sisi itu akan menjadi selamat tinggal. Tuan, mengapa Anda ingin menyelidiki seperti ini? Teror dari kekuatan guntur juga tidak terbayangkan. Anda dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi dari jarak seperti itu. Saya harus pergi ke lembah naga terkubur untuk menyelidikinya. Hanya Xiao Feng yang memiliki ide seperti itu dan dia langsung menyerah. Sekarang semua pintu masuk ke lembah naga terkubur dikelilingi oleh angin dan hujan, dan tidak mungkin untuk menembus segel yang berat dengan kekuatan mereka sendiri. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menerobos dari pintu masuk yang relatif lemah, Anda mungkin harus membayar banyak uang. Yang paling penting adalah bahkan jika Anda memasuki area lembah penguburan naga, mungkin sulit untuk bertahan hidup di bawah pemboman langit. Lebih baik menunggu di luar sebentar. Jika tuannya benar-benar terbunuh, maka cari kesempatan untuk membalas dendam. Xiao Feng membuat keputusan diam-diam. Pada saat yang sama, di area inti lembah pemakaman naga, Ye Junlin terus-menerus dibombardir oleh berbagai guntur. Namun, Ye Junlin menolak untuk datang dan bahkan menarik guntur yang akan menyerang Murong Kingsway dan yang lainnya. Dan Ye Junlin juga menemukan dalam proses bahwa Tianlei di area inti lembah naga terkubur tampaknya memiliki semacam spiritualitas. Tianlei ini sepertinya merasakan kekuatan Ye Junlin, jadi Tianlei yang paling kuat di daerah itu berkonsentrasi padanya. Saya tahu bahwa Lao Su terlalu kuat, jadi apakah Anda siap untuk membunuh Lao Su? Sudut mulut Ye Junlin naik sedikit, dan dia berkata sambil mencibir, hanya saja aku khawatir aku tidak bisa memikirkan guntur ini, dan aku hanya membutuhkan mereka untuk melakukan ini. Guntur adalah malapetaka. Tapi kenapa itu bukan kesempatan? Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tubuh dan meridiannya telah meningkat banyak lagi.
Efeknya sebanding dengan tingkat temper urat naga besar, atau bahkan urat spiritual tingkat tinggi. Biarkan Tianlei datang lebih keras. Ye Junlin berteriak keras, seolah memprovokasi Tianlei. Bab 3897, Kekuatan Guntur dan Pengekang Lei Lines. Klik. Petir yang menyilaukan menembus langit, benar-benar membelah awan gelap. Ledakan. Kemudian terdengar suara guntur yang memekakkan telinga. Bahkan Ye Junlin terkejut. Suara guntur sepertinya menembus jiwa, membuat orang untuk sementara kehilangan kemampuan untuk merespons. Tianlei di sini benar-benar memiliki aura sampai batas tertentu. Ye Junlin sangat gembira, dan segera merasa sedikit tidak normal. Melihat ke atas, saya melihat awan gelap bergerak di kedalaman danau yang dingin, seolah-olah semacam binatang raksasa akan meledak dari langit. Lampu listrik yang menyilaukan langsung terhubung di satu tempat, membentuk jaringan listrik yang sangat besar. Tianlei yang menakutkan melompat-lompat di dalamnya, seolah-olah itu bisa jatuh kapan saja. Cici. Busur padat terjalin dengan rumit, seperti naga guntur yang tak terhitung jumlahnya menelan awan. Pemandangannya sangat menakutkan. Desir. Guntur meledak, dan jaringan listrik yang masih di ujung langsung mencapai puncak mereka bertiga, seperti lampu sorot di panggung langsung menyala. Pada saat yang sama, kekosongan penuh dengan guntur dan kilat. Jika tidak ada tindakan pencegahan, saya khawatir itu akan langsung tersengat listrik menjadi kok. Kekuatan guntur semakin kuat akhir-akhir ini, seolah-olah sedang berkumpul. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Sejak memasuki area inti lembah naga terkubur, guntur tidak pernah berhenti. Namun, baru saja Tianlei tampaknya untuk sementara melakukan gencatan senjata padanya. Kilat dan guntur hanya ada di kehampaan, dan dia tidak gegabah menyerang Tianlei. Meski begitu, Ye Junlin tidak berani mengabaikan sama sekali, karena dia bisa membersihkan dan merasakan bahwa kekuatan guntur semakin kuat dan kuat. Tampaknya mengumpulkan kekuatan dan memberikan dirinya pukulan fatal. Secara khusus, tekanan guntur dan kilat di ruang sekitarnya semakin besar, bahkan dengan kekuatan fisik Ye Junlin, dia kadang-kadang bisa merasakan robekan. Tekanan pada perisai energi luar tubuh kedua wanita itu semakin kuat, dan lapisan terluar memiliki kecenderungan untuk pecah. Bahkan perisai tengah telah sedikit berubah. Anda harus tahu bahwa ini adalah perisai energi yang sengaja diperkuat oleh Ye Junlin. Saat guntur dan kilat menjadi lebih padat, bau hangus di udara menjadi lebih kuat. Aku ingin melihat trik besar apa yang bisa kamu lakukan. Ye Junlin mencibir. Pada saat yang sama, kedua wanita itu juga memperhatikan kelainan itu. Lihat ke sana, ada yang tidak beres. Suara Gongsun Yuying jelas dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Murong Kingsue melihat ke arah jari Gongsun Yuying, dan wajahnya yang sudah jelek langsung memburuk. Apakah ini menyebabkan murka langit? Suara Murong Kingsue bergetar, dan dia jelas ketakutan. Saat berbicara, guntur dan kilatan petir di langit yang jauh tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Petir di langit langsung memicu reaksi berantai, seolah-olah seluruh puncak langit ditutupi dengan jaringan listrik. Selama ada kilatan cahaya listrik, langit dapat menyala dalam sekejap, dan bahkan awan gelap yang awalnya ditekan secara ekstrim telah menghilang. Langit tampaknya jauh lebih cerah pada saat kilat, tetapi tekanan energi yang mengerikan tidak berkurang tetapi meningkat. Tendangan-tendangan. Setelah beberapa gelombang petir dan guntur berturut-turut, permukaan air yang awalnya tenang dari kolam dingin tiba-tiba melonjak, dan pusaran energi yang tak terhitung jumlahnya segera terbentuk. Busur di sekitar pusaran energi berkedip, seperti efek khusus yang melekat pada blockbuster CV, dan terlihat sangat dinamis dan menarik. Namun, Murong Kingsue dan yang lainnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghargainya, dan guntur yang lebih menakutkan mengikuti satu demi satu. Bum-bum. Tanah di seluruh area inti bergetar hebat. Bagaimana ledakan guntur bisa mengguncang tanah sedemikian rupa? Mungkinkah kita telah menyusul gempa? Meskipun kedua wanita itu mencoba menjaga keseimbangan mereka menggunakan latihan, mereka hampir jatuh beberapa kali. Waktu.
Pada saat ini, suara rendah Ye Junlin terdengar. Ini bukan gempa bumi. Itu harus menjadi kekuatan guntur yang menyebabkan resonansi kekuatan Lei Lines. Bab 3898, puluhan kali lebih kuat dari terakhir kali. Kedua gadis itu tercengang. Apa kekuatan urat nadi bumi? Aku hanya pernah mendengar urat nadi naga urat suci. Mungkinkah itu urat nadi roh tingkat tinggi? Kedua wanita itu mengungkapkan keraguan mereka satu demi satu. Ye Junlin melanjutkan menjelaskan. Itu juga dapat dipahami dengan cara ini. Tanah di area inti lembah naga terkubur telah dilanda badai sepanjang tahun. Jika ada kecenderungan guntur dan turbulensi untuk berkumpul hari ini, garis lei seperti itu secara alami akan merasakan dan membentuk resonansi. Tidakkah kamu menemukan bahwa kekuatan pengekangan bawah tanah telah menjadi lebih kuat lagi? Anda harus tahu bahwa belum lama ini, Ye Junlin secara khusus menaikkan level perisai energi, dan bahkan mengisolasi lapisan energi antara tanah dan kaki mereka saja. Tindakan ini sangat ringan, dan saya tidak menyangka bahwa kondisi pengendalian diri yang sekarang sulit akan muncul kembali. Hati-hati. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk menjagamu lagi. Nada suara Ye Junlin sangat serius saat ini. Hati kedua wanita itu langsung terangkat ke tenggorokan. Ye Junlin bertindak santai dan nyaman dari awal hingga akhir. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia tidak punya waktu untuk merawatnya? Mereka awalnya ingin bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi gerakan menakutkan di atas Hantan sekali lagi menarik perhatian kedua wanita itu. Saya melihat semburan air yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda tiba-tiba terbentuk di permukaan kolam dingin yang awalnya tenang. Kolam dingin yang digulung memancarkan udara putih yang dingin, dan tepi lapisan air dan posisi tengah juga membawa bunga listrik yang keras. Untuk sesaat, seolah-olah naga listrik yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Semuanya berkumpul tepat di atas tengah kolam yang dingin. Wah-wah. Suara listrik yang menakutkan dapat terdengar dengan jelas dari jarak seperti itu, membuat orang tanpa sadar merasa kesemutan di kulit kepala mereka. Dan setelah beberapa saat, awan gelap di atas pusat Hantan tiba-tiba menghilang, dan ada bola listrik raksasa yang menakutkan melayang di udara. Ini masih semakin besar. Apakah ini akan memberi kita pukulan terkuat? Seru murung Kingsway. Mulut Gongsun Yuying berkedut, matanya yang indah dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan. Benar saja, dia menemukan bahwa naga listrik itu terus-menerus berkumpul menjadi bola listrik raksasa, dan bola listrik itu semakin lama semakin besar. Guntur di sekitar bola listrik raksasa menjadi semakin memekakkan telinga, dan bahkan ruang mulai terdistorsi. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan guntur dan kilat. Bola listrik raksasa itu seperti miniatur matahari, dan mata tidak tahan untuk sesaat. Guntur langit tiga warna sebelumnya juga sangat berbeda dari kelompok guntur dan bola cahaya kilat ini. Tidak heran jika Master Sekte akan mengatakan hal-hal yang mungkin tidak punya waktu untuk dipertimbangkan. Wajah Murong Kingsway sangat jelek. Sisi lain, banyak kekuatan sektarian yang membentuk pengepungan di luar lembah pemakaman naga juga merasakan anomali. Terutama kepala kuil dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari, melompat ke ketinggian yang memerintah dan dengan jelas melihat pecahnya kesusahan guntur. Secara khusus, bola petir yang menakutkan di langit yang jauh lebih terlihat jelas. Bahkan pada jarak seperti itu, Anda dapat dengan jelas merasakan tekanan dari kekuatan penghancur itu. Meskipun yang lain tidak memiliki persepsi yang tajam tentang penguasa kuil Istana Api Ilahi Bulan Matahari, mereka dapat dengan jelas merasakan gelombang energi yang mengamuk. Ini jelas merupakan ritme konsentrasi kesengsaraan guntur. Tuan Istana, apa yang telah kamu lihat? Tuan Istana, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu perlu memasuki lembah pemakaman naga untuk menemukan gangster itu? Semua orang bertanya. Lord of the Sun and Moon Divine Fire Hall berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, kekuatan guntur puluhan kali lebih kuat daripada terakhir kali aku memasuki lembah pemakaman naga. Sayang sekali Yuying adalah bibit yang bagus. Bab 3899, mengapa Ye Junlin begitu keras?
Kamar Dagang Tai Cabang Kota Longyang. Wei Suyang dan pejabat tinggi lainnya baru saja menerima berita yang relevan tentang Ye Junlin. Mengapa Ye Junlin begitu merepotkan? Meskipun tulang dewa memang merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk menempa senjata ilahi yang tiada taranya, itu juga perlu untuk menjelajah jauh ke lembah pemakaman naga. Semua jenis basis budidaya tidak dapat lepas dari kematian. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Banyak cabang kamar dagang Tai pernah bersama-sama pergi ke lembah pemakaman naga, dan akhirnya berakhir dengan banyak korban. Karena kita belum memasuki area inti, salahkan saja. Ye Junlin terlalu sombong dan akhirnya membayar harga yang mahal. Semua orang membicarakannya, tetapi Wei Suyang tidak banyak bicara. Apakah presiden punya pendapat lain? Seseorang bertanya sejak lahir. Wei Suyang merenung sejenak dan berkata, ini hanya spekulasi oleh pemilik kuil Istana Api Dewa Bulan Matahari, dan tidak ada yang pernah melihat tubuh Ye Junlin. Meskipun saya belum pernah bertarung melawan Ye Junlin, kekuatannya tidak diremehkan. Lihat, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Ayo, biarkan Ailiners di Lembah Naga Terkubur terus memperhatikan gerakannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Ye Junlin harus dilaporkan sesegera mungkin. Untuk beberapa alasan, Wei Suyang selalu merasa bahwa Ye Junlin tidak mudah mati. Selain itu, reaksi kesengsaraan Tianlei di Lembah Naga Terkubur berbeda dari masa lalu. Perubahan besar ini kemungkinan besar disebabkan oleh gangguan Ye Junlin. Dengan kata lain, Ye Junlin mengubah arah Tianlei di Lembah Pemakaman Naga, yang dengan sendirinya memiliki masalah besar. Sisi lain, Xiao Feng, yang bersembunyi di kedalaman hutan, juga mengetahui berita kemalangan Ye Junlin. Dia tidak bisa menahan kekhawatirannya lagi, dan memutuskan untuk bergegas ke Lembah Terkubur Naga untuk menyelamatkan tuannya. Meskipun Xiao Feng juga tahu bahwa jika kekuatan Ye Junlin tidak dapat mundur, maka dia tidak akan lolos dari kematian jika dia pergi. Meski begitu, Xiao Feng ingin masuk dan melihat-lihat, bahkan jika dia menyampaikan berita yang tepat, setidaknya dia akan membiarkan kerabat dan teman lainnya mengetahui kebenarannya. Xiao Feng mengevaluasi kekuatan pertahanan di berbagai arah, dan akhirnya memilih pintu masuk yang relatif lemah untuk dibobol. Pintu masuk ini dijaga oleh 5 master sektarian kecil. Xiao Feng telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya selama periode waktu ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia mengamuk. Ketika Xiao Feng memasuki bagian dalam lembah naga terkubur, master sektarian kecil itu takut dibunuh oleh Tianlei, jadi mereka tidak berani terus mengikuti mereka dengan gegabah. Hal-hal yang pemalu seperti tikus masih ingin menghentikan Lao Su. Xiao Feng mencibir dalam hatinya, dan terus bergerak menuju bagian dalam lembah naga terkubur. Melihat tanah yang tidak rata di dalam, terutama terak hangus di sekitar lubang, Xiao Feng merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa ini pasti disebabkan oleh guntur, dan kekuatan destruktif dari guntur jauh melampaui imajinasi Xiao Feng, jadi dia bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Ye Junlin. Kita harus mempercepat. Xiao Feng menjalankan latihan untuk mempercepat langkah, tetapi setelah berjalan lama, dia tiba-tiba merasa ada semacam kekuatan di bawah kakinya. Dengan cara ini, kecepatan perjalanan Xiao Feng sebagian besar terbelakang. Tetapi kecepatan seni bergerak cepatnya mampu menyelesaikannya secara maksimal. Xiao Feng terus bergerak maju, tapi satu hal yang membuatnya bingung. Melihat tanah di sekitarnya dengan lubang dan lubang, meskipun tidak terlalu padat, dapat dilihat bahwa kemungkinan guntur jatuh sangat tinggi. Tapi saya telah melakukan perjalanan beberapa mil dan belum menemukan satu pun serangan guntur. Mungkinkah guntur di sini adalah apakah Anda semua kewalahan oleh guru? Xiao Feng bingung, tetapi dia sangat beruntung karena dia tidak diserang oleh Tianlei. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan berapa lama dia bisa membawanya. Namun, bagaimana Xiao Feng tahu bahwa semua guntur di lembah naga terkubur sedang berkumpul ke arah Hantan saat ini? Ini secara langsung menyebabkan penghapusan semua tambang di area non-inti. Saat guntur yang mengejutkan menjadi semakin intens,
Xiao Feng juga terus mempercepat langkahnya dan bergegas ke area inti dari lembah naga terkubur. Bab 3900, Tulang Dewa Legendaris. Pada saat yang sama, melihat bola listrik raksasa di atas garis tengah Hantan semakin besar, Ye Junlin juga semakin bersemangat. Karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan bola listrik raksasa yang sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari puluhan urat naga besar. Poin kuncinya adalah bahwa ini semua terkonsentrasi. Jika Anda dapat selamat dari bencana ini, ranah kultivasi Anda pasti akan dapat mencapai tingkat yang besar. Adapun Gongsun Yuying dan Murong Kingsui, hal yang sama berlaku. Selama mereka dapat menahan pukulan guntur, mereka akan menyelesaikan transformasi kualitatif mereka. Aku akan terus memperkuat perisai energimu, dan semakin jauh dariku, semakin baik. Jika tidak maka pasti akan terpengaruh. Begitu petir menyerang perisai energi, kalian berdua akan melakukan yang terbaik untuk bersaing. Yang akan baiklah untuk kultivasimu. Ya, pergi. Ye Junlin mendorong perisai energi jauh-jauh saat dia berbicara, dan kekuatan yang kuat membungkus kedua wanita itu sejauh 100 kaki. Awalnya, Murong Kingsui dan yang lainnya masih sangat khawatir tentang guntur yang akan datang. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa situasi ini tidak terjadi. Guntur di area inti dan area non-inti tidak menyerang kedua wanita itu, tetapi dengan cepat berkumpul menuju bola listrik raksasa di udara. Semua petir di lembah naga terkubur berkumpul di satu tempat. Bisakah ketua sekte menanggungnya? Murong Kingsui berkata dengan sangat prihatin. Gongsun Yuying juga berkata dengan suara gemetar, "Tuan, ini telah menyebabkan kemarahan langit." Semua petir di lembah naga terkubur berkumpul untuk memberikan pukulan penuh untuk memadamkan kemarahan. Tetapi ini akan mengurangi tekanan pada kita. Meskipun dia berkata begitu, wajah Gongsun Yuying tidak ada kelegaan sama sekali. Alasannya sangat sederhana. Meskipun tidak ada serangan guntur untuk saat ini, selama Ye Junlin tidak bisa menahan murka langit, dia tetap tidak akan terhindar. Karena selama Skywrath membunuh orang terkuat yang menghancurkan keseimbangan energi, ia akan kembali ke keadaan sebelumnya lagi. Tianlei mendarat di mana-mana, ditambah dengan pengekangan pembuluh darah bumi. Dengan kekuatan mereka, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Bahkan tidak ada jejak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi aku juga ingin melihat seberapa jauh pukulan terkuat di lembah naga terkubur. Ye Junlin tertawa tegak, seperti dewa perang melawan langit, tak kenal takut akan murka langit. Sebenarnya, Ye Junlin sangat menantikan pukulan terkuat ini. Baginya, ini adalah kesempatan besar, dan dia bisa melayang ke langit selama dia mengambilnya. Setelah tertawa lama, Ye Junlin menginstruksikan, ambil kesempatan ini untuk menemukan tulang dewa dan harta karun lainnya. Saya harus mengabdikan diri untuk mempersiapkan pertempuran, dan saya tidak dapat terganggu. Cepat. Meskipun dua wanita berada di hati mereka sangat ketakutan bahwa guntur tiba-tiba jatuh lagi, tetapi dia tidak pernah berani melanggar perintah Ye Junlin. Mereka segera tiba di pantai Hantan, yang telah disambar petir. Dalam lingkungan yang keras seperti itu hampir merupakan area kehidupan yang terbatas. Melihat sekeliling, tepi danau yang dingin penuh dengan tanah hangus dan batu hangus. Tetapi area itu berada di tanah biasa, dan tanah serta batu di sini sangat keras. Murong Kingsui tidak ragu bahwa setiap bagian dari batu hitam yang digali secara acak akan menjadi bahan yang tak tertandingi. Karena batu-batu kokas ini telah diubah menjadi benda-benda yang tidak dapat dihancurkan di bawah pemadaman guntur selama bertahun-tahun. Bahkan bumi yang hangus dapat membakar item yang luar biasa, dan di bawah tangan seorang pandai besi top, sangat mungkin untuk disempurnakan menjadi senjata sihir terbaik. Kedua wanita itu terus melihat sekeliling, dan segera menemukan sesuatu yang menyerupai tulang di bawah tanah hangus dan batu hangus. Murong Kingsui mengulurkan tangan untuk mengambilnya, hanya untuk menemukan bahwa dua tulang hitam itu langsung berubah menjadi bubuk, yang membuatnya sedikit kecewa. Sepertinya tulang ini telah lama dihancurkan oleh guntur. Gongsun Yuying menghela nafas dan berkata dengan sedikit frustrasi. Tulang ini utuh,
Apakah itu tulang legendaris? Murong Kingsway dengan cepat menemukan tulang hangus lainnya. Untuk memastikan bahwa itu benar, Murong Kingsway juga mendesak pasukan untuk menyerang. Tetapi tulang yang hangus tidak rusak sedikit pun. Bersambung.